Baik, shalom teman-teman, salam damai sejahtera. Video berikut ini kita akan melihat kesaksian seorang murtadin yang begitu luar biasa dan meneguhkan iman kita. Di mana dulunya adalah menjadi seorang muslimah, menaikkan ibadahnya, rajin menaikkan sholat 5 waktu, namun pada akhirnya ia berpikir dan akhirnya mengakui Yesus, bukan hanya beriman saja, tetapi mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini sangat luar biasa teman-teman, di mana ia rajin beribadah, menaikkan sholat 5 waktu. Namun alasannya sangat simpel saudaraku sekalian. Nah, oleh karena itu saya akan membacakan sebuah ayat firman Tuhan bagi kita, dan ayat ini akan menguatkan pembahasan dari seorang murtadin ini. Di mana kita akan melihat bahwa di antara umat-umat pilihan Allah, umat-umat yang beriman kepada Allah, pada akhirnya Allah akan berkata kepada mereka bahwa mereka hanya menjalankan ibadahnya secara lahiriah, namun hati mereka semakin membual, semakin menyombongkan diri. Langsung aja kita baca ayat ini teman-teman, di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 2 sampai yang kelima. Teman-teman simak saja. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti perintah Allah, menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sangat jelas teman-teman, ayat ini mengajarkan bahwa pada akhirnya Allah akan berkata kepada beberapa umat pilihan Allah yang mengakui bahwa mereka adalah umat pengikut-pengikut Allah atau pengikut-pengikut Tuhan. Namun pada akhirnya Allah harus berkata kepada mereka bahwa mereka adalah hanya menjalankan ibadahnya secara lahiriah, tetapi hati mereka suka memfitnah, suka membenci, suka berlagak tahu, bahkan tidak menuruti perintah Allah, tetapi lebih menuruti hawa nafsu mereka. Nah, teman-temanku sekalian, ayat ini sangat relevan dengan kesaksian murtadin ini. Apalagi menghafal tanpa tahu artinya. Menghafal saja tapi tidak tahu artinya. Ada di YouTube itu beredar satu video, ya. Orang Arab itu sedang mengiklankan properti, tapi orang Indonesia yang bangga dengan bahasa Arab sekedar menghafal, berdiri di sampingnya menadahkan tangan, amin, 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 diketawain. Lagi jualan properti kok. Nah, itulah kita, betapa bodohnya kita kalau kita bangga dengan menghafal, ya. Kristus menganugerahkan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Perkara kita bersedekah, perkara kita melakukan ritual ibadah, perkara kita melakukan amal soleh, itu hanya sebatas ungkapan syukur terima kasih. Jadi bukan karena kita merasa bangga bisa menyelesaikan dosa, membayar utang dosa. Setiap kita ini berutang kepada Allah karena dosa yang dilakukan oleh diri kita sendiri dan oleh Adam yang mewariskan kepada kita. Semua utang dosa tidak bisa kita selesaikan selain Allah, sang pemilik kehidupan itu yang berbelas kasihan. Nah, konsep ini tidak saya dapati. Karena itu di akidah lama saya, benar-benar hidup itu tidak ada pengharapan. Setengah mati hidup di dunia, setiap hari hanya mencari siratal mustaqim, jalan yang lurus dan benar, tanpa pernah tahu berakhir berujung seperti apa. Bahkan dulu di dalam Quran saya pun bahkan diperkatakan dulu, lah Muhammad sendiri aja tidak ada di dalam surga, orang tuanya ada di dalam neraka. Lalu apa yang mau dikejar, apa yang mau dipercayai? Tidak ada. Jadi mohon maaf, makanya saya dengan Bang Talita mohon maaf, sudah beres, sudah tuntas untuk masa lalu itu. Sekali lagi, di akidah lama saya tidak ada kasih, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, tidak ada pengharapan, dan tidak ada keselamatan. Dan yang lebih menghinakan saya waktu itu, wanita itu, perempuan diperkatakan, dipastikan sebagai penghuni neraka sepertiga jumlahnya. Luar biasa bukan? Jadi untuk apa saya setengah mati jungkir balik nunggang-nungging setiap hari, kalaupun ujungnya harus berakhir di neraka? Tidak ada kepastian surga, tapi kepastian neraka pasti sepertiga penghuninya adalah wanita. Dan itu mengerikan. Alkitab tidak untuk dihafal. Alkitab untuk dibaca,
direnungkan, dipahami, digali, dikaji, dianalisa, kemudian kamu imani. Setelah kamu imani, kamu harus aplikasi. Itu berbeda. Karena dalam penelitian, ya, IQ 70-80 itu tertinggi dimiliki oleh hewan gorila. Nah, kemampuan tertinggi hewan dengan IQ 70-80 itu adalah menghafal. Kemampuan terendah manusia itu menghafal dengan IQ 70-80. Pertanyaan saya sekarang, kamu mau masuk kategori mana? Hewan atau manusia dengan bangga bisa menghafal? Itu sebab di dalam kekristenan kita tidak disuruh menghafal. Kalau di Islam itu walaupun tulisannya Arab, tapi bahasanya Arab bisa dihafal, berarti orangnya pinter-pinter. Kalau lu cuman bahasa Indonesia gak bisa ngapal, berarti otaknya gak pinter. Tidak penting. Saya sudah tadi katakan, binatang kemampuan tertingginya menghafal. Caca, lelai, Cak, kan? Sini. Cak, saya punya anjing loh, namanya Cynthia, Caca. Dia cerdas karena dia jago menghafal. Apakah saya sama dengan binatang? Apakah kamu sama dengan gorila, bangga menghafal? Padahal itu adalah kemampuan terendah manusia. Kemampuan tertinggi manusia itu analisa aplikasi, bukan menghafal. Ya, sangat disayangkan kalau apalagi menghafal tanpa tahu artinya. Menghafal saja tapi tidak tahu artinya. Kristus menganugerahkan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Perkara kita bersedekah, perkara kita melakukan ritual ibadah, perkara kita melakukan amal soleh, itu hanya sebatas ungkapan syukur terima kasih. Jadi bukan karena kita merasa bangga bisa menyelesaikan dosa, membayar utang dosa. Setiap kita ini berutang kepada Allah karena dosa yang dilakukan oleh diri kita sendiri dan oleh Adam yang mewariskan kepada kita. Semua utang dosa tidak bisa kita selesaikan selain Allah, sang pemilik kehidupan itu yang berbelas kasihan. Nah, konsep ini tidak saya dapati. Karena itu di akidah lama saya, benar-benar hidup itu tidak ada pengharapan. Setengah mati hidup di dunia, setiap hari hanya mencari siratal mustaqim, jalan yang lurus dan benar, tanpa pernah tahu berakhir berujung seperti apa. Bahkan dulu di dalam Quran saya pun bahkan diperkatakan dulu, lah Muhammad sendiri aja tidak ada di dalam surga, orang tuanya ada di dalam neraka. Lalu apa yang mau dikejar, apa yang mau dipercayai? Tidak ada. Jadi mohon maaf, makanya saya dengan Bang Talita mohon maaf, sudah beres, sudah tuntas untuk masa lalu itu. Sekali lagi, di akidah lama saya tidak ada kasih, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, tidak ada pengharapan, dan tidak ada keselamatan. Dan yang lebih menghinakan saya waktu itu, wanita itu, perempuan diperkatakan, dipastikan sebagai penghuni neraka sepertiga jumlahnya. Luar biasa bukan? Jadi untuk apa saya setengah mati jungkir balik nunggang-nungging setiap hari, kalaupun ujungnya harus berakhir di neraka? Tidak ada kepastian surga, tapi kepastian neraka pasti sepertiga penghuninya adalah wanita. Dan itu mengerikan. Alkitab tidak untuk dihafal. Alkitab untuk dibaca, direnungkan, dipahami, digali, dikaji, dianalisa, kemudian kamu imani. Setelah kamu imani, kamu harus aplikasi. Itu berbeda. Karena dalam penelitian, ya, IQ 70-80 itu tertinggi dimiliki oleh hewan gorila. Nah, kemampuan tertinggi hewan dengan IQ 70-80 itu adalah menghafal. Kemampuan terendah manusia itu menghafal dengan IQ 70-80. Pertanyaan saya sekarang, kamu mau masuk kategori mana? Hewan atau manusia dengan bangga bisa menghafal? Itu sebab di dalam kekristenan kita tidak disuruh menghafal. Kalau di Islam itu walaupun tulisannya Arab, tapi bahasanya Arab bisa dihafal, berarti orangnya pinter-pinter. Kalau lu cuman bahasa Indonesia gak bisa ngapal, berarti otaknya gak pinter. Tidak penting. Saya sudah tadi katakan, binatang kemampuan tertingginya menghafal. Caca, lelai, Cak, kan? Sini. Cak, saya punya anjing loh, namanya Cynthia, Caca. Dia cerdas karena dia jago menghafal. Apakah saya sama dengan binatang? Apakah kamu sama dengan gorila, bangga menghafal? Padahal itu adalah kemampuan terendah manusia. Kemampuan tertinggi manusia itu analisa aplikasi, bukan menghafal.
Ya, sangat disayangkan kalau apalagi menghafal tanpa tahu artinya. Menghafal saja tapi tidak tahu artinya. Ada di YouTube itu beredar satu video, ya. Orang Arab itu sedang mengiklankan properti, tapi orang Indonesia yang bangga dengan bahasa Arab sekedar menghafal, berdiri di sampingnya menadahkan tangan, amin, 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 diketawain. Orang Arab itu lagi jualan properti kok. Nah itulah kita betapa bodohnya kita kalau kita bangga dengan menghafal. Seolah-olah satu bahasa itu merupakan semuanya berkaitan dengan Tuhan, dengan Allah. Tidak. Sama seperti tadi di ruangan Agatha. Jelas-jelas itu Alkitab dalam bahasa Arab. Nah perempuan itu ngamuk. Kenapa ada Alkitab dalam bahasa Arab? Itu kan gedabrus namanya. Tolonglah ya, yang cerdas dikit, ya, cerdas dikit. Kemampuan, kebisaan, kepintaran tertinggi binatang itu menghafal. Kemampuan, kepintaran, kebisaan manusia paling rendah itu menghafal. Kamu tinggal pilih posisimu paling tinggi atau paling rendah. Lagian kalau mau bicara dihafalkan supaya tidak diubah-ubah itu omong kosong, ya. Orang itu di Kairo tahun 1924 Al-Quran itu direvisi, dirubah besar-besaran teman-teman. Orang-orang Islam cendekiawan dari berbagai negara berkumpul di Kairo membawa Al-Qurannya masing-masing dengan bahasa yang akhirnya diteliti. Kok di sana beda, di sini beda. Akhirnya mereka berembuk membuat koalisi, muncul Al-Quran. Hari ini pun itu udah direvisi lagi. Makanya teman-teman melek sejarah, belajar sejarah, jangan mau dibodoh-bodohi hanya karena bangga dengan menghafal. Sekali lagi, kemampuan tertinggi binatang itu menghafal, kemampuan terendah manusia itu menghafal. Tinggal pilih, kamu mau tertinggi atau terendah. Sekali lagi saya ingatkan. Mau nanya, pada saat Yesus disalib, apakah Kristen sudah ada? Ya, jadi kalau Anda bertanya itu, silahkan baca Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul 12 kalau 13 itu. Di Antioquia lah, yang bunyinya begini kira-kira ya. Di Antioquia lah orang-orang itu disebut Kristen. Ya, itu ya. Jadi ayatnya di situ Anda baca secara lengkap. Nanti kalau sudah Anda baca, tanyakan, naik ke sini lagi tanyakan ya. Antioquia itu di mana ya Mas ya? Antioquia itu di daerah Turki teman-teman ya. Dan jangan heran kenapa jangan heran kenapa kekristenan sampai di sana. Karena Paulus itu yang membawa Injil sampai ke tanah Arab Timur Tengah ya, luar biasa untuk seorang Paulus. Dia adalah rasul besar terakhir. Tidak ada rasul lain setelah Paulus. Yesus Kristus nabi terakhir, tidak ada nabi setelah Yesus Kristus, kecuali sesuai nubuatan Alkitab yang muncul itu adalah rasul palsu, nabi palsu dengan ciri-ciri yang sudah disampaikan di dalam Alkitab. Nah, thank you teman-teman. Ya, itulah merupakan cuplikan video singkatnya bagi kita teman-teman. Sesuai dengan ayat pembacaan kita pertama tadi, bahwa ada beberapa orang di antara umat-umat pilihan Allah, mereka pada akhirnya akan membual, akan menyombongkan diri, akan berkhianat, tidak tahu berterima kasih, berlagak tahu, seolah-olah mereka tahu seluruh kitab suci Alkitab, namun pada akhirnya mereka akan menyombongkan diri dan mereka akan disebut adalah pengajar-pengajaran sesat. Nah, inilah yang harus kita jauhin teman-teman ya. Jadi seperti video saya kemarin bahwa banyak sekali para mualaf-mualaf yang sekarang kemudian mengutip ayat-ayat kitab suci Alkitab ataupun mengoleksi banyak kitab suci Alkitab dari tahun ke tahun, lalu kemudian mereka mulai membaca atau mempelajarinya. Namun itu hanya trik untuk memperkaya pembahasan mereka teman-teman. Artinya apa? Trik untuk menarik para mualaf-mualaf yang baru supaya meyakinkan mereka bahwa benar apa yang mereka ceritakan, bahwa di dalam kitab suci itu banyak yang sudah dikarang atau palsu ataupun banyak yang sudah diubah. Sehingga disinilah menjadi senjata bagi mereka untuk menarik para mualaf-mualaf baru. Nah, oleh karena itu apa yang disampaikan oleh para murtadin ini teman-teman, ini sangat menguatkan iman dan juga meneguhkan iman kita. Ditangkap oleh Tuhan, lalu kemudian mereka bersaksi. Artinya apa? Kehidupan mereka diubah oleh Tuhan 100%. Dan saat ini mereka mau memberitakan Injil keselamatan Tuhan bagi semua orang, bagi semua bangsa. Agar apa?
semua orang boleh berlutut, boleh menyembah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Ya, kiranya Tuhan memberkati saudaraku sekalian.